Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Ya, kita bersama-sama membacanya. Yesaya 44 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripada Aku. Puji nama Tuhan. Di mana firman Tuhan jauh sebelum kehadiran daripada Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Yesaya sebagai nabi, Yesaya yang datang di saat bangsa itu dalam kecenderungan yang menyimpang dari Tuhan, maka dia tampil dengan menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Dia katakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada. Dari sini kita sudah melihat pernyataan Allah yang disampaikan di dalam kitab Wahyu yang mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan akan datang, yang Maha Kuasa. Alfa dan Omega, ini yang disampaikan Yesus Kristus di Pulau Patmos terhadap seorang Yohanes, murid daripada Tuhan Yesus, yang dibuang untuk kematian, untuk mati di Pulau Patmos. Tetapi Tuhan hadir di Pulau Patmos. Tuhan hadir di Pulau Patmos dan dia bicara untuk gereja-gereja zaman itu. Dia katakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Kalau di dalam Yesaya, Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang mengatakan Alfa dan Omega. Dan dia katakan dia Maha Kuasa. Kalau saat kita merenungkan dia Maha Kuasa, logika manusia susah untuk bisa menerjemahkan, susah untuk bisa menerima dengan keberadaan, dengan kenyataan yang ada. Kita coba perhatikan dulu tentang yang Maha Kuasa. Kenapa mati? Allah yang Maha Kuasa saya katakan di situ, Dia pencipta.
Kita coba baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Ibrani 1 ayat yang kedua. Ibrani 1 ayat yang kedua. Kita akan baca kalimat yang terakhir sesudah titik. Satu, dua, tiga. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Begitu luar biasa. Yesus oleh penulis kitab Ibrani, dia katakan, oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Pastinya penulis Ibrani ini berbicara Yesus yang manusia sejati itu. Allah telah menjadikan alam semesta. Dia pencipta. Alfa Omega. Dia adalah pencipta. Dahulu, sekarang, akan datang. Dia adalah pencipta. Dia adalah sang pencipta itu. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dia ciptakan semuanya. Dia ciptakan semuanya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat khusus. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat khusus. Awalnya Tuhan menciptakan manusia untuk persekutuannya Tuhan dan manusia. Saat persekutuan itu terputus karena dosa, maka Dia datang menyelamatkan manusia untuk kembali bersekutu, untuk kembali mengikatkan bahwa kita ini adalah pencipta, karena Allah itu pencipta, untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah itu pencipta. Yang kedua, pada saat saya melihat Allah yang Maha Kuasa itu, Dia adalah pemilik jalan keluar yang supranatural. Kita coba baca di dalam Yosua 4 ayat 32. Yosua 4 ayat yang ke-32. Oh, sorry. Yosua 4 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Allah dengan laut Gibeon yang telah dikeringkan di depan, sampai kita dapat menyeberang. Supranatural, jalan keluar Tuhan. Tidak
bayangkan jalan keluar Tuhan pada saat Israel ada di pihak Irak. Ada enggak manusia-manusia itu berpikir bahwa laut itu akan dibelah? Pada saat manusia-manusia itu di Moab, di zaman yang tidak modern, beribu-ribu manusia yang akan menyeberang, beribu-ribu manusia yang akan lewat. Tuhan nggak suruh bangun jembatan, Tuhan belah Sungai Yordan. Yang disampaikan kepada Yosua, aku akan membesarkan nama. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, supranatural yang Tuhan berikan kepada orang yang terpilih dan terpanggil. Supranatural itu ada dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Dia adalah pemilik kehidupan. Kita akan membaca dalam Yesaya pasal 37. Kitab Yesaya pasal yang ke-37. Kita akan baca ayat yang ke-1. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Dia membawa aku keluar dengan bantuan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Kalau kita baca terus, di situ menceritakan tentang tulang-tulang yang sudah kering. Tuhan berbicara kepada Yeskiel. Tuhan berbicara pada Yeskiel, bisakah ini dihidupkan? Yeskiel berkata, Tuhan, Engkau tahu itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di mana tulang-tulang ini boleh hidup kembali kan Tuhan. Penciptaan manusia dari tanah liat yang dibentuk, dari tanah yang dibentuk, yang kemudian Tuhan hembuskan nafas, manusia itu hidup. Di dalam perjanjian baru, di situ dikatakan ada anak Yairus, ada pemuda yang dalam kondisi mati, ada yang mati yang kemudian dibangkitkan, seorang Lazarus dibangkitkan, diberi hidup oleh Tuhan. Hampir pikiran manusia di saat itu nggak percaya, tapi Tuhan berkata, aku kebangkitan dan hidup. Tuhan yakinkan manusia di situ. Tuhan berikan hidup. Iman daripada Abraham bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang hidup, orang mati menjadi hidup. Tuhan sanggup membangkitkan. Kalau ilmu pengetahuan di Cina, ada orang yang antri, kalau mati tolong dihidupkan kembali saya dengan deposit. Dan pengetahuan ini sedang dikembangkan. Kalau Tuhan yang membangkitkan, apa perlu
ada pengetahuan-pengetahuan? Tidak. Ini ilmu pengetahuan cara menghidupkan manusia yang sudah mati. Saya tidak tahu apakah terjadi, sedangkan ilmu ini masih dikembangkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang dikenal dengan Maha Kuasa itu sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Ayat firman Tuhan dikatakan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripadaku. Banyak manusia yang kebingungan, banyak manusia yang ketakutan. Banyak manusia yang saat ini gelisah. Zaman dulu, zaman sekarang sama. Manusia itu cenderung kalau ada masalah, ketakutan dan gelisah ini muncul. Otaknya cari jalan keluar. Di zaman Yesaya, manusia sampai menyembah berhala. Di zaman Yesaya, manusia itu sampai mencari jalan keluarnya, sampai mengandalkan manusia lain. Maka Tuhan berkata, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Bahkan di zaman Yohanes, manusia saat itu juga demikian, sama, gelisah, takut. Maka Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan, Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia tegang dengan kondisinya. Artinya apa? Semua manusia sekarang ini sedang bagaimana cara menolong dirinya. Bagaimana dia menolong dirinya. Dan ketakutan muncul, ketakutan mati muncul. Kalau kita perhatikan, ya, kemarin saya mencoba untuk memperhatikan pidato Presiden. Saya mencoba memperhatikan pidato menteri-menteri. Apakah PPKM darurat ini diperpanjang? Dari pemerintah masih mengatakan 3 hari ke depan baru akan disampaikan PPKM ini diperpanjang atau saya tidak tahu. Dan banyak manusia bertanya, apakah ini diperpanjang? Mereka belum bisa jawab. Kalau kita perhatikan, ranking pertama Jakarta, ranking kedua Jawa, ranking ketiga Jawa Timur. Di Jawa Timur ini masih 7.000 lebih perkembangan tiap hari. Saat saya perhatikan itu, kita tidak tahu ketegangan manusia di luar, ketegangan orang-orang. Nggak hanya orang-orang biasa, orang-orang di luar kita, semua orang percaya pun tegang. Maka saya mengajak anak Tuhan agar tenang,
tidak panik. Tenang dan tidak panik. Kita baca di dalam kitab Yeremia Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Ayat 7 dan yang ke-8. Sekiranya ayat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah di saat kita mengandalkan Tuhan. Saya memperhatikan seorang biku yang mengkhususkan diri untuk memperdalam meditasi, di mana dia benar-benar mengkhususkan diri untuk meditasi. Susah. Nah, saya tidak tahu anak Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada itu. Yang ada adalah datang kepada Tuhan untuk berdoa. Bisa nggak kita mulai ujung rambut hingga telapak kaki mengatakan, Tuhan, aku mengandalkan Engkau? Bisakah kita penuh dengan iman dan yakin bahwa Tuhan, aku mengandalkan Engkau? Bersih, aku mengandalkan Engkau. Bisakah kita menghadapi pengaruh-pengaruh yang mencoba untuk meruntuhkan iman kita? Bisakah kita menghadapi angin yang sepoi-sepoi yang berusaha meruntuhkan iman kita pada saat kita mengandalkan Tuhan? Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan, dan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang yang total mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Sangat luar biasa di dalam hidup sekarang ini, di dalam hidup kita saat ini, mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan karena Dia adalah Alfa Omega. Andalkan Tuhan karena Dia Maha Kuasa. Andalkan Tuhan karena Dia satu-satunya Tuhan yang hidup. Andalkan Tuhan karena Tuhan itulah yang memberi kehidupan pada semua manusia, yang memberkati semua manusia. Percayakan hidup kita kepada Dia Sang Pencipta, pemilik jalan keluar supranatural dan pemilik hidup. Andalkan Dia. Dia Alfa dan Omega, yang terdahulu, yang sekarang, yang terkemudian. Dialah Allah yang hidup. Sekiranya kita boleh mengandalkan Tuhan dalam semua hidup kita. Amin.
Mari kita bersama. Bapa di